Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 32 akan memaparkan materi tentang gravity discharge bucket dan silo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Maharani dari kelas B Indralaya Teknik Kimia Angkatan 22 dengan NIM 03031282279094. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi dari gravity discharge bucket. Umumnya, pada proses melakukan kegiatan industri secara berkala memerlukan proses pendistribusian material yang berjalan secara konsisten. Nah, gravity discharge bucket ini adalah alat yang terdiri dari ember-ember yang saling berdekatan dengan arah aliran yang maju ke titik pemberhentian. Alat ini umumnya dipakai untuk mengangkut material yang kasar dan kering. Alat ini dioperasikan dengan kecepatan lebih rendah dibandingkan tipe centrifugal discharge elevator. Selanjutnya, apa sih fungsi dari gravity discharge bucket ini? Nah, sebagai alat angkut dari bawah ke atas, alat ini tidak memakan tempat yang luas. Biasanya digunakan untuk proses produksi di berbagai sektor industri, seperti batu bara, mineral, semen, industri kimia, makanan, dan industri lainnya. Alat ini tuh berguna untuk memindahkan material di bawah pengaruh gravitasi. Material akan keluar di sepanjang bagian belakang ember, sangat cocok untuk material yang besar dan rapuh. Ember akan diletakkan secara berdekatan agar material yang diangkut tidak keluar-keluar. Nah, material yang terangkat pun lebih banyak jumlahnya. Nah, di sini terdapat gambar dari alat gravity discharge bucket. Halo, saya Suciandrini dengan NIM 03031282227046. Di sini saya akan melanjutkan materi dari ASIS tadi, yaitu mengenai prinsip kerja pada bucket. Jadi sistem elevator pelepasan berkelanjutan beroperasi pada kisaran kecepatan antara 1 sampai 250 kaki per menit dan menggunakan gravitasi untuk mengeluarkan material dari embernya. Bucket dirancang untuk dimiringkan saat berada di atas katrol kepala hingga ke kaki bawah yang memungkinkan material yang dibawa mengalir dari ember dengan kecepatan alami. Umumnya, bucket pembuangan kontinu memanfaatkan fitur desain bucket untuk memandu material masuk ke saluran keluar. Hal ini berbeda dengan sistem pelepasan positif, yang mana bucket menggunakan prepper mekanis untuk membuang muatannya. CDM, when moving material matters. CDM bucket elevators are available in both continuous or centrifugal discharge, in belt or chain, to best suit your specific application. Our experts can customize your bucket elevator by using your existing standards to streamline maintenance and inventory. The head section of the bucket elevator features either an internal or external backstop to prevent reverse rotation due to loss of drive. There are several inspection doors located throughout the bucket elevator to allow for simple observation, maintenance, and adjustment. Bucket elevators are available in either belt or chain, and our buckets are available in a variety of materials. The elevator features a steel casing with reinforced integral formed corners for a self-supporting, freestanding piece of equipment. The inlet chute, found in the boot of the bucket elevator, feeds material into the buckets. In centrifugal bucket elevators, inlets can feed either on the down leg or up leg side. A direct feed on the up leg side of the elevator loads the buckets in continuous bucket elevators. Our elevators feature a split removable hood, an inspection hatch for easy maintenance and installation of the chain and sprockets. The drive package can be customized with your current standards to reduce the number of SKUs. The head sprocket assembly features teeth that are induction hardened and replaceable in segments. Heavy-duty outboard spherical roller bearings are also used. Our elevators come standard with an internal gravity take-up, proven to be more reliable and safer because all moving elements are inside and require less maintenance due to the ability to self-monitor. This prevents potential leaking, making it a cleaner option too. Manual take-up is available on request. Safety instrumentation is standard in CDM bucket elevators. The bucket elevator also comes with heavy-duty take-up frames and removable boot panels for sprocket or pulley maintenance.
Visit our website or contact us today to request a quote for a bucket elevator built with the industry's most rugged, reliable components. Baiklah, teman-teman, kita lanjutkan dengan prinsip perancangan dari alat gravity discharge bucket. Nah, pada prinsip ini disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan dari alat tersebut. Alat ini kan bertujuan untuk mengalirkan material dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan gaya gravitasi. Oleh sebab itu, prinsip yang harus kita jadikan pedoman yaitu pertama kapasitas dan kebutuhan material, di mana kita dapat menentukan kapasitas alat gravity discharge bucket ini dan jenis material apa yang akan kita alirkan menggunakan alat ini. Hal ini akan mempengaruhi ukuran, kekuatan, dan serta desain umum dari alat tersebut. Nah, selanjutnya desain bucket. Desain bucket itu eee, komponen utama dalam alat ini. Oleh sebab itu, kita harus mempertimbangkan bentuk, ukuran, dan bahan bucket. Nah, agar dapat menampung material dengan efisien. Lalu sudut kemiringan, karena kita akan menggunakan gravitasi sehingga sudut kemiringan alat tersebut harus kita atur semaksimal mungkin, sehingga material akan dapat mengalir dengan baik. Nah, sudut ini juga tentunya akan mempengaruhi kecepatan aliran dan kemampuan alat untuk mengatasi gesekan dan hambatan dalam perjalanan material. Nah, selanjutnya itu ada pintu pembuka, di mana perlu merancang pintu pembuka yang dapat dikendalikan dengan baik. Oke. Jadi selanjutnya ada sistem pengendalian. Di sistem pengendalian ini kita dapat memasukkan sistem pengendalian secara otomatis atau untuk mengatur aliran material tersebut. Bisa kita tambahkan dengan sensor untuk mendeteksi tingkat material dalam bucket tersebut. Selanjutnya yang paling penting adalah keamanan. Keamanan itu untuk memperhatikan keamanan operator di lingkungan sekitar. Jadi kita dapat melindungi dan juga mencegah apabila terjadi material tumpah atau masalah keamanan lainnya. Oke, selanjutnya itu ada material bucket. Material bucket itu sama yang seperti tadi, bagaimana kita menentukan agar material bucket tersebut tidak abrasif, sehingga, perlu memakai bahan yang tahan terhadap aus. Lalu ada yang harus kita perhatikan adalah pemeliharaan dan perawatan ke depannya bagaimana agar, komponen-komponennya itu dapat dibersihkan dan diperbaiki dengan mudah. Nah, selanjutnya itu efisiensi energi. Efisiensi energi itu, bagaimana kita dapat mencakup penggunaan gravitasi agar dapat mengurangi kebutuhan tenaga listrik atau bahan bakar. Dan yang terakhir itu regulasi dan standar. Bagaimana kita mematuhi regulasi dan standar keselamatan yang berlaku di wilayah Anda. Baiklah, kita akan menentukan kapasitas dari gravity discharge bucket, di mana kapasitas aliran gravitasi suatu wadah bucket dapat dihitung menggunakan prinsip dasar fisika, yaitu hukum gravitasi dan prinsip Bernoulli. Untuk menentukan kapasitas gravitasi discharge bucket, Anda perlu mempertimbangkan beberapa faktor, semisalnya bentuk wadah, tinggi jatuh, dan diameter lubang bukaan di dasar wadah. Berikut, langkah-langkahnya di antaranya pertama, eee, ukur diameter lubang di dasar bucket menggunakan, dengan satuan yang konsisten. Yang kedua, hitung luas penampang lubang. Semisal, lubang berbentuk lingkaran sehingga luas penampangnya ialah pi d per 2 akar 2 pangkat 2. Nah, lalu tentukan kecepatan aliran dengan menggunakan hukum Bernoulli. Nah, pada kasus ini kita dapat mengabaikan tekanan udara karena tinggi jatuh tidak signifikan dan kita bisa menggunakan rumus dari energi potensial V sama dengan 2 akar 2 GH. Lalu kita dapat menghitung kapasitas aliran Q. Kapasitas aliran gravitasi dapat dihitung dengan mengalihkan luas penampang dengan kecepatan alirnya tadi, di mana Q sama dengan A kali V. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah yang sebelumnya, kita dapat menentukan kapasitas gravitasi discharge bucket, lalu kita pastikan bahwa satuan yang kita gunakan selama perhitungan itu konsisten, sehingga apabila, kita mendapatkan hasil dalam
volume per satuan waktu, tergantung dengan satuan yang kita gunakan. Dalam dunia industri, silo dikenal sebagai tempat menyimpan bubuk atau jenis-jenis tepung yang bertujuan agar bubuknya itu aman dan dapat diambil sesuai takaran. Nah, silo yang bagus itu terbuat dari stainless steel daripada pembuatan dengan besi atau logam lainnya, karena umumnya silo di seluruh dunia itu khusus untuk menyimpan jenis-jenis bubuk untuk dikonsumsi pembuatannya menggunakan material stainless steel. Silo biasanya dipakai pada hasil akhir atau finished product. Sebagai contoh, pupuk dan semen. Silo ini memiliki struktur dari bahan logam atau baja. Sedangkan liontin pengait dibuat dengan bahan yang sesuai untuk berat bahan yang akan ditransfer. Silo berfungsi untuk menyimpan, contohnya kayak biji-bijian, batu bara, semen, karbon hitam, serpihan kayu, produk makanan, dan serbuk gergaji. Serta digunakan untuk menyimpan bahan-bahan hasil panen yang dapat langsung diekspor karena keterbatasan alat transport sehingga bahan-bahan panen tersebut tidak rusak dan tidak menimbulkan kerugian. Di samping ini terdapat gambar silo yang terbuat dari stainless steel. Di samping ini kita bisa melihat gambar dari silo. Nah, untuk prinsip kerja silo sendiri itu untuk menjaga isi dalam suasana rendah oksigen setiap saat untuk menjaga dan mencegah terjadinya penjamburan dan pembusukan. Silo juga didesain dengan struktur yang kebal terhadap tekanan atmosfer. Untuk jumlah yang besar dan bahan halus diletakkan pada tanah. Di bawahnya digali untuk melewatkan truk atau lori atau alat pengangkut. Apabila terjadi pengumpalan maka dipakai dengan hembusan udara tekan. Umpan masuk dengan pneumatik atau elevator, bisa juga dengan alat belt conveyor. Bila bahan perlu dilindungi, maka bisa dimasukkan dalam kantong plastik yang dilapisi dengan kuat dan tahan lembab. Nah, untuk tipe-tipe silo berdasarkan strukturnya ada 4. Yang pertama ada silo bunker. Bunker silo merupakan silo dengan tipe semi underground, di mana sebagian dari silo terletak agak ke dalam lapisan tanah dan sebagian lainnya muncul ke permukaan tanah. Bisa dilihat pada gambarnya. Lalu ada nomor 2 ada silo menara, atau yang biasa disebut dengan tower silo, merupakan silo yang memiliki bentuk silinder seperti menara yang memiliki atap di atasnya dan pintu di bagian bawahnya. Tower silo biasanya terbuat dari glazed tiles, beton, metal berlapis gelas atau baja dengan diameter sekitar 15 meter dan tinggi mencapai 25 meter. Bisa dilihat nih pada gambarnya tinggi banget. Lalu ada silo karung. Nah, pada silo karung ini yang di samping ini berdiameter 8 kaki kali 150 kaki. Biasanya dipakai di pertanian. Lalu ada silo kotak. Pada gambar ini silo kotak yang bermuatan penyimpan 27 jenis bebatuan, kerikil, pasir untuk bahan bangunan. Ini di Denmark. Nah, lalu juga ada tipe-tipe silo berdasarkan bahannya. Ada 3. Yang pertama ada silo biji-bijian. Jadi silo biji-bijian ini umumnya digunakan di bidang pertanian juga, sama kayak silo karung tadi. Dan silo biji-bijian ini sebagai tempat penyimpan biji-bijian hasil pertanian dan pakan ternak. Lalu ada silo semen. Silo semen adalah tempat penyimpanan semen yang bentuknya hampir menyerupai silinder dengan tipe tinggi sekitar 40 meter. Silo semen terbuat dari plat baja dan beton bertulang. Lalu juga ada silo penyimpan garam dan pasir. Silo penyimpan pasir dibuat dengan peralatan khusus pada saat dibangun. Dalam proses penggulungan, dinding silo dibuat menjadi pita spiral cembung dengan ketebalan 5 kali lebih banyak dari materialnya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai alat silo dan bucket di challenge gravity, kalian bisa lihat referensi yang kami cantumin di sini. Dan semoga membantu.